グラビオル。Halo semuanya, selamat datang kembali. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan membahas lanjutan dari sebuah film animasi yang berjudul Mashle Magic and Muscles. Sebelum lanjut ke pembahasan kali ini, mari kita lihat dulu ringkasan episode sebelumnya. Jika di episode sebelumnya kita telah melihat pertarungan antara Asrama Adler melawan Asrama Lang. Namun di tengah pertandingan, para penonton dibuat terkejut karena melihat Mesh yang masih belum juga menerbangkan sapunya. Melihat wajah Mesh yang begitu polos, para penonton pun melemparkan beberapa sampah kepadanya. Begitulah kira-kira ringkasan episode sebelumnya. Untuk yang belum menonton, silakan cek di link deskripsi. Baiklah, daripada kalian semua penasaran, mari kita mulai saja pembahasan lanjutan untuk episode kali ini. Tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita mulai videonya. Cerita ini berlanjut, kita diperlihatkan pertandingan duelo yang telah dimulai. Tapi sayangnya Asrama Adler telah tertinggal 40 poin dari Asrama Lang. Dan tentu saja kekalahan itu karena Mesh masih cuma bisa bengong di lapangan. Para penonton yang ada di sana pun terus membulinya. Melihat Mesh yang kurang semangat, Tom pun datang dan memberikan motivasi kepadanya agar Mesh bisa seperti bambu yang dapat bertahan hidup di segala macam cuaca, tetap kuat dan juga lentur. Tom juga menjelaskan tentang peraturan duelo yang sangat sederhana, yaitu mengambil bola dan memasukkannya ke dalam gawang. Untuk menciptakan poin, semua pemain dilarang menggunakan kekuatan sihir dan hanya boleh menggunakan keterampilan sapu terbang. Setelah itu, Tom pun ingin kembali ke arena pertandingan. Tapi tiba-tiba ada seseorang dari tim Lang yang datang menyerangnya. Karena hal itu, Tom pun jadi cedera dan tulangnya patah. Tom memberitahu jika waktu sedikit lagi mau habis dan tak mungkin tim Adlernya bisa memenangkan pertandingan tersebut. Meskipun begitu, Mesh tetap diberikan motivasi oleh Tom. Tapi saat Asrama Lang telah mendapatkan 60 poin dan Asrama Adler tertinggal hanya punya 10 poin saja, orang yang menyerang Tom pun terlihat sangat sombong dan berkata bahwa timnya sebentar lagi akan menang. Melihat hal itu, Mesh pun jadi bangkit dan akan segera terbang ke arena pertandingan dengan menggunakan kekuatannya sendiri. Semua orang yang melihat hal itu pun terkejut. Bukannya menggunakan sihir untuk terbang, Mesh justru malah menggunakan kekuatan otot kakinya untuk mengayuh sapu terbang. Mesh pun langsung meminta bola pada temannya, meskipun semua penonton yang ada di sana sangat meragukan kemampuan Mesh. Tapi saat orang sombong datang dan merebut bola, tiba-tiba saja Mesh justru malah melempar bola itu serta mempermainkan mereka semua. Semua orang yang melihat hal itu pun dibuat histeris olehnya. Tapi tetap saja ada seorang penonton yang berkata jika tim Adler tak mungkin bisa menang karena telah tertinggal 50 poin. Ditambah lagi waktunya saat ini tinggal sedikit. Tapi meskipun begitu, Mesh yang sangat overpower malah mencetak gol berkali-kali dengan teknik bola bumerang miliknya. Dan tentu saja dengan hal itu, Mesh bisa mengejar ketertinggalannya dengan sangat mudah. Bahkan membuat mesin pencatat gol tak sanggup untuk menampungnya. Semua penonton pun lagi-lagi dibuat tercengang oleh kelakuan Mesh tersebut. Dan pada akhirnya, pertandingan duelo itu pun dimenangkan oleh Asrama Adler.
Dikarenakan timnya Mes telah mencetak rekor tertinggi dalam sejarah perlombaan duelo, oleh karena itu Mes pun diberikan sekeping koin perak. Finn pun memuji Mes atas usahanya itu, karena sebagai murid baru ia bisa mendapatkan koin perak. Tom pun tiba-tiba datang dengan disoraki cewek-cewek di sana, dan ia pun kemudian melakukan hal yang tak terduga kepada Mes. Singkat cerita, pas malam hari ada seseorang yang sedang melihat berita terbaru tentang Mes yang berhasil mencetak rekor tertinggi dalam sejarah perlombaan duelo. Dan ia pun sadar jika dirinya telah melihat Mes waktu di ujian masuk. Melihat Mes yang baru masuk bisa mendapatkan koin perak, hal itu pun membuat dirinya menjadi iri. Sekaligus Mes dijadikan targetnya untuk saat ini. Kemudian di keesokan harinya, Mes diajak berlatih oleh Tom, sedangkan Irvin justru malah mengajaknya belajar. Mes menjadi sangat pusing karena kelakuan teman-temannya itu. Tapi saat itu, tiba-tiba saja seseorang bernama Lance Crown muncul. Ia adalah orang iri yang sebelumnya telah membaca berita tentang Mes. Tom pun dibuat terkejut setelah melihat Lance Crown yang mempunyai 2 garis tanda di wajahnya. Irvin juga menyadari jika Lance adalah peraih peringkat pertama dalam ujian masuk. Lance merasa mulai bosan dan mengeluarkan sebuah botol yang merupakan alat sihir khusus. Dan tiba-tiba saja botol itu langsung menyedot masuk semua teman-temannya Mes. Setelah menyedot masuk semua teman-temannya Mes, Lance pun berkata jika Mes ingin menyelamatkan semua temannya itu, dia disuruh datang ke sebuah hutan di samping pondok burung hantu. Setelah Mes sampai di sana, Lance pun menjelaskan tentang tujuannya, yaitu mengajak Mes taruhan dengan 2 koin perak miliknya. Melihat hal itu, Tom pun terkejut karena hanya ada beberapa senior saja yang memiliki koin itu. Ditambah lagi dengan 2 garis di wajahnya yang menandakan level kapasitas sihirnya lebih tinggi dibandingkan dengan orang yang memiliki 1 garis tanda. Di dunia sihir sendiri ada 2 jenis tanda, yaitu tanda tunggal dan tanda ganda, yang dimana mayoritas semua orang hanya memiliki 1 tanda saja di wajahnya. Dan untuk yang bergaris ganda, mereka ada di dunia dengan perbandingan 1:100.000 orang. Peraturan pertarungan yang akan mereka laksanakan adalah bagi yang tidak bisa bertarung ataupun menyerah akan dinyatakan kalah. Lance Crown pun dengan sangat percaya diri yakin jika ia akan menang dengan mudah. Tapi Mes yang sudah bosan dengan ocehannya ingin segera memulai pertarungan tersebut. Dan saat itu juga terjadilah pertarungan di antara mereka. Shin berpindah ke sang kakek dan juga Brad yang sedang khawatir terhadap Mes. Dan secara tiba-tiba mereka terkejut karena terjadi goncangan dengan suara yang cukup dahsyat. Rupanya efek dari kekuatan sihir yang digunakan oleh Lance Crown bahkan sampai menghancurkan hutan. Hal itu ia lakukan untuk mempermudah pertarungan. Tapi saat Mes mulai menyerang, tiba-tiba saja Lance Crown mengeluarkan mantra sihirnya. Mes pun dibuat tersungkur olehnya dalam sekejap. Mes yang mendapatkan koin perak membuat Lance menjadi iri. Ia pun berniat untuk menyingkirkan Mes karena tak boleh ada seorang pun yang selevel dengan dirinya. Mes terus berusaha sekuat tenaga untuk bangkit kembali. Tapi Lance berkata jika kekuatan manusia tak mungkin bisa bertahan terhadap kekuatan gravitasi. Belum selesai ia berbicara, tiba-tiba saja Mes bangkit kembali secara mendadak. Melihat Lance yang tersungkur di tanah, Mes pun membalikan perkataan sindiran yang telah diucapkan olehnya. Dan saat itu juga Mes pun kembali menyerang ke arah Lance Crown. Tapi sayangnya pukulan Mes malah mengenai kalung milik Lance. Meskipun begitu, Lance mengakui jika gerakan Mes lebih cepat dari sebelumnya. Mes pun langsung membuka foto Leontine yang ada di kalung tersebut.
Mes pun mengatakan jika Lance adalah seorang lolicon, tapi Lance menjawab jika dirinya adalah siskon. Kemudian Lance pun meminta kalungnya dikembalikan. Lance juga bertanya kepada Mes apakah hal yang paling berharga di dunia ini. Tapi semua jawaban dari Mes ternyata salah semua. Karena jawabannya itu sangat tidak masuk akal dan justru malah membuat Lance menjadi semakin marah. Mes pun bertanya balik kepada Lance apakah hal yang paling berharga sebenarnya. Lance lantas menjawab jika adiknya lah yang paling berharga di dunia ini. Mes kemudian menjelaskan jika skala prioritas setiap orang memang berbeda-beda. Setelah itu, Lance berencana untuk menjatuhkan botol sihir itu dari atas tebing. Dan ia juga akan menambah sihir gravitasi miliknya. Dan ternyata semua hal itu ia lakukan hanya demi adik perempuannya. Saat itu, Lance teringat tentang kenangan bersama adiknya yang bernama Anna. Lance yang saat itu terluka diobati oleh Anna. Dan ia sangat terkejut ternyata adiknya mempunyai penyakit langka. Yang dimana penyakit itu dapat menghilangkan tanda dan energi sihir. Juga diperkirakan umurnya hanya tersisa 5 tahun saja. Oleh sebab itu, Anna harus diserahkan ke pemerintah jika waktunya telah tiba. Orang tuanya sangat menyesal karena memiliki anak seperti Anna. Lance yang mendengar hal itu pun menjadi benci kepada kedua orang tuanya. Sekaligus ia berjanji akan merubah sistem yang kejam dan juga busuk seperti itu yang telah dibuat oleh Biro Sihir. Scene berpindah ke Lance yang akan menjatuhkan botol itu. Dan saat botol itu dijatuhkan sekaligus ditambahkan sihir gravitasi, Lance pun penasaran apakah yang akan dilakukan oleh Mes saat ini. Namun Lance dibuat sangat terkejut ketika melihat Mes yang sudah ganti baju. Lalu Mes melafalkan mantra sihir hamstring yang belum pernah didengar oleh Lance sama sekali. Big Bang Dash. Lance yang melihat Mes bolak-balik dari atas bukit ke bawah dengan cepat sungguh tak percaya. Karena menurutnya Mes menggunakan sihir yang bisa memperkuat tubuh. Meskipun begitu, Mes justru malah meminta Lance untuk menghentikan pertarungan tersebut. Karena ia merasa jika Lance bukanlah orang yang jahat. Dan ternyata botol yang dijatuhkannya tadi bukanlah botol yang berisi teman-temannya Mes. Karena botol yang asli disembunyikan olehnya. Lance menjadi kebingungan, padahal jika diteruskan Mes akan mendapatkan koin perak. Ia pun langsung bertanya mengapa Mes ingin menghentikan pertarungan. Mes kemudian menjawab jika ia merasa kikuk untuk membuat keputusan yang rasional. Mendengar jawaban itu membuat Lance teringat dengan perkataan Anna yang juga mengatakan hal yang sama. Lance pun merasa tak peduli dan ia ingin segera pulang setelah menghentikan pertarungan tersebut. Tapi karena Lance merasa bersalah, ia pun memberikan 1 koin perak miliknya kepada Mes. Oleh sebab itu, Mes menyadari jika Lance sebenarnya adalah orang baik. Tapi Mes baru terfikir jika ia seharusnya membuka botol itu saat telah tiba di sekolah. Dan pada akhirnya film pun bersambung. Oke, cukup sekian, terima kasih untuk video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya.